Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, sungguh berbahagia pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan satu dialog yang sangat penting bagi masyarakat Surabaya saat ini. Hadir bersama dengan kita Bapak Ahad Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sangat konsen terhadap peninggalan budaya Kota Surabaya. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita sapa beliaunya. Selamat sore, Selamat Pak sore, Tony. Mas Nanang. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Bang Estu. Sehat-sehat. Pak Tony, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang Kota Lama Surabaya. Iya. Sebagai kota yang sudah memiliki usia yang sangat panjang ratusan tahun, konon sejak zaman Kerajaan Singasari, kota Surabaya sudah ada. Iya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sisi kota lama Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kota Surabaya saat ini sedang konsen untuk melakukan revitalisasi kota lama Surabaya. Iya. Konsepnya ini bagaimana, Pak? Mengingat Surabaya memiliki kota lama dengan 3 kultur. Ada kultur pecinan, ada kultur Eropa, dan ada kultur satu lagi yaitu Arab. Nah, mereka memiliki spesifikasi. Nah, konsep dari revitalisasi ini bagaimana? Ya, konsep yang di sini kita harus ngerti dulu tentang tujuan kita untuk melakukan revitalisasi kota lama supaya kita itu tidak kehilangan jejak terhadap kesejaraan Surabaya. Kesejaraan Surabaya mulai dari era klasik, kemudian era kerajaan, kemudian lagi ada era kolonial, kemudian kemerdekaan, dan kemudian sekarang. Dari sekian peradaban yang muncul di Surabaya ini memiliki sebuah cerita yang tidak bisa diputus begitu saja. Jadi ada satu Ya, mata rantai. ada mata rantai, ada benang merah yang mesti harus kita pertahankan karena ada sesuatu sekarang itu karena waktu lalu. Gitu. Dan tentang isu kota lama, revitalisasi kota lama, kita seringkali mendengarkan konsep-konsep dari pemerintah, baik pada saat sekarang maupun yang lalu. Tetapi kan kita berharap, kita senang ada pemerintah membuat sebuah statement dan program tentang hal itu, tetapi harapan kami tidak sekedar hanya untuk kepentingan sesaat, tidak hanya sekedar untuk penguatan satu variabel tentang kesejarahan, tetapi harus bisa menjamah terhadap kepentingan bagaimana kita memunculkan sesuatu masa lalu, tetapi kemudian bisa memiliki manfaat pada saat sekarang tanpa ada satu pihak yang dirugikan. Artinya adalah pihak yang punya interest pada kemajuan pada sekarang juga nilai-nilai yang ada pada masa lalu. Dan ini adalah sebuah aset menurut kami, intangible, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan cerita tentang Surabaya sudah begitu luar biasa, dipahami sebagai kota yang bersejarah. Kemudian kalau kita bisa mengeksplorasi kota ini dengan cara pendekatan, sistematika, serta program-program yang tepat, kota ini tidak sekedar hanya membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, tetapi juga bisa mengedukasi pembangunan daerah-daerah lain, termasuk Indonesia. Karena syarat Surabaya punya kedekatan kesejarahan dengan Majapahit bisa kita lihat bahwa bagaimana Majapahit di kala itu dan bagaimana Surabaya di masa sekarang. Dan ini satu hal yang penting. Dan kami juga melihat juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pihak. Kadang-kadang
hanya berorientasi kepentingan ekonomi, seolah-olah merevitalisasi kota tua itu yang menghasilkan adalah ketika kawasan itu ada UMKM-nya dan sebagainya. Nah, kemampuan kita kelihatannya lebih pada itu. Padahal ada nilai lain yang intangible, itu jauh lebih memiliki nilai. Dan kalau itu kita jual bisa menjadi lebih baik. Kemudian kemampuan untuk merangkai kawasan satu dengan kawasan lain, tempat satu dengan tempat yang lain, seperti ada lingkaran di kota tua itu kan ada perpaduan antara kawasan lama dan kawasan baru, irisan-irisannya itu pun juga harus bisa disinergikan gitu. Kemudian kalau tadi kita melihat terhadap ada budaya Arab yang muncul di situ, ya seperti apa? Kalau kemudian itu harus kita eksplorasi kembali, lalu kemudian targetnya seperti apa? Melibatkan siapa? Dan kemudian pesan apa yang harus kita bangun supaya itu sampai. Dan kemudian kita juga harus bijak ketika itu adalah kita munculkan, jangan sampai lalu adalah mendepresiasi nilai lainnya yang sudah pernah ada di sana. Karena kan kejujuran di Surabaya itu harus dipertahankan, bahwa persoalan tempat di Surabaya masa lalunya adalah umpama ada temuan-temuan bahwa ada beberapa titik yang sekarang menjadi situs-situs yang bernuansa keagamaan, di masa lalu juga iya. Seperti di Ampel kita melihat bahwa ada satu peninggalan-peninggalan atau temuan-temuan artefak dan kemudian bebatuan yang itu adalah menjelaskan bahwa di situ ada candi di masa lalu. Dan ini kan juga perlu kita sampaikan. Dan kemudian sekarang lalu banyak pihak yang kadang-kadang mengatakan itu tidak betul. Sejak dulu adalah di situ adalah bertumbuhnya sebuah ya Islam umpama begitu. Tetapi juga seperti ini kan menghilangkan. Padahal di sisi lain ada sebuah referensi yang cukup kuat bahwa memang di situ ada satu bukti artefak yang memang menunjukkan hal lain. Ya, Pak Tony, yang tadi disampaikan yaitu adanya satu mata rantai kawasan sehingga ini mampu menjadi satu pembeda di antara kota-kota yang lain. Iya. Kalau kita berbicara Jakarta, Semarang, Surabaya, kelihatannya kan hampir sama. Sama-sama memiliki peninggalan kolonial. Jadi bentuk kota-kotanya kan hampir sama. Yeah. Nah, sampai sejauh mana yang tadi disampaikan bahwa mata rantai harmonisasi kawasan ini menjadi pembeda dan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Sampai sejauh mana kekuatan itu? Kalau yang kami lihat Jakarta dengan kota lamanya itu kan sudah melekat. VOC itu ada di Batavia. Ya. Kemudian di Semarang juga begitu. Ketika di situ ada kota tua, itu memang di sana ada masa kolonial menjadi tempat yang sangat strategis. Dan di Surabaya itu ada masa klasik. Yang itu adalah mencerminkan sebuah pribadi kita sendiri. Dan Surabaya yang dikenal dengan megapolitan kemarin kan hampir saja kita kehilangan artefak-artefak penting. Tapi justru dari sini kita munculkan aksara Jawa. Kemudian di dalam kota lama pun nantinya kita berharap ada Mas Ri. Ya, gampang di Mas. Taruh di sini aja nggak apa-apa. Taruh belakang. Ya. Tekan dikit bang. Artefak. Ya. Gak masuk nih. Ya.
terhadap masa klasik yang harus kita explore. Kita mencoba ketika Surabaya dikenal sebagai megapolitan, kita masih punya kemampuan untuk memunculkan sebuah artefak aksara dan bisa dimunculkan sekarang. Dan kalau itu dalam konsep revitalisasi kota tua, harapan kami tidak ditinggalkan itu. Kita bisa saja melihat seperti yang dilakukan oleh Pak Didi Mulyadi, Ya, yang Mulyadi. beliau juga memunculkan kearifan lokal dengan memunculkan ornamen-ornamen pewayangan. Nah, kemudian kalau di Surabaya kita kesankan Surabaya penguatan karakternya, ya bisa saja dimunculkan hal-hal lain yang kaitan dengan masalah kesejahteraan Surabaya, mulai dari penampakan pada taman-taman kota, kemudian kawasan-kawasan kota yang tadi, dan itu harus bisa dideskripsikan secara detail, dan bila mana perlu nama jalan kalau kemudian di Jawa Barat itu ada aksara Sunda, kita boleh juga bisa memberikan aksara Jawa. Bahkan bisa saja kemudian kita tambahkan Belandanya juga begitu. Sehingga dengan begitu kan ada ya, dengan begitu akan makin jelas bahwa di kawasan ini apa. Lalu ditambahkan lagi kotak di bawahnya lagi sebagai satu deskripsi bahwa ada sejarah yang kemudian sudah tidak nampak tetapi bisa dirasakan dengan cara kita menghadirkan terhadap ornamen-ornamen. Nah, untuk memunculkan ini saya pikir kita tidak boleh gegabah karena kita merevitalisasi kota tua adalah untuk memunculkan sebuah rasa. Kalau rasa itu adalah bisa diterjemahkan dengan baik, maka setiap orang datang di satu tempat dan di sudut dan bergeser sedikit, dia sudah memiliki cerita yang beda. Dengan begitu kan ini kan untuk mengantisipasi bahwa kota tua kadang-kadang atau program-program itu rock asem pada saat awal-awal rame, kemudian setelah lama kemudian karena tidak memunculkan value yang ada di tempat itu dengan kegiatan yang konkret pada saat sekarang, lalu kemudian menjadi berat dilaksanakan. Contoh saja kita bisa melihat di kawasan di Kembang Jepun ya, yang di situ ada Kia-Kia. Awal itu booming tidak karu-karuan, tetapi kemudian begitu dijalankan sekian lama, pelan-pelan para pelaku-pelaku ekonominya pada mundur satu persatu, dan ini kan bisa dijadikan sebagai satu ukuran bahwa itu upaya memanggil itu tidak menjadikan mereka menjadi bagian yang kuat. Ketika itu adalah dipanggil, orang datang, ada orang berkegiatan, maka dia harus menemukan sesuatu dan itu memang memiliki satu ciri khas. Nah, rasa itu dimiliki oleh jiwa-jiwa orang seni yang mereka lebih bisa menangkap nilai-nilai intangible. Jadi ada tangible dan intangible. Kalau yang tangible itu kan sesuatu yang bisa nampak, bisa dipegang, bisa dirasakan. Tetapi yang intangible itu kaitan dengan masalah rasa. Dan itu dimiliki oleh orang-orang kawan-kawan yang memiliki jiwa seni dan kemudian dipadukan dengan kesejarahannya, lalu kemudian disampaikan hal itu di dalam sebuah karya baru. Apakah nanti perpaduan antara yang lama dengan yang baru, atau justru dikuatkan dari yang lamanya, atau dimunculkan sebagai yang baru sebagai satu bentuk kritik untuk memunculkan sesuatu rasa yang lama. Ini adalah para mereka-mereka yang memahami artikulasi simbol-simbol, apakah itu dalam ucapan, apakah itu dalam gerakan, apakah itu dalam tuangan goresan-goresan karya seni, yang itu akan bisa menjadikan orang punya kesan. Jadi datang di satu tempat tidak sekedar ada keanehan, tetapi ada sesuatu pesan yang nyampe. Jangan sampai kemudian
revitalisasi kota tua, kemudian nuansanya berganti dengan baru, tetapi kemudian dia tidak ada rasanya apa-apa. Nah, setelah itu dia datang, sekali datang, lalu kemudian tidak kembali lagi. Ya. Nah, mestinya adalah bagaimana membuat orang datang punya kesan, lalu menghargai. Dari rasa dia menghargai, lalu kemudian dia menjadi bagian daripada kawasan itu. Ketika dia menjadi bagian daripada kawasan itu, dia akan berkontribusi apa yang akan mereka lakukan untuk penguatan itu. Nah, hal inilah yang saya maksud, pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak sekedar hanya membersihkan, lalu dicat, lalu kemudian biarnya yang dicapai. Tapi setelah itu apa yang harus dimunculkan? Jadi harapan kita, revitalisasi kota lama tidak hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga memang betul ada satu spirit kuat bahwa eksplorasi itu betul-betul sampai kepada nilai yang memang ada di kawasan itu. Ya, Pak Tony. Hmm. Di dalam kitab Negara Kertagama itu kan disebutkan istilah Naditira Pradesa. Ya, Artinya kawasan hunian yang ada di sepanjang sungai. ya, Nah, apakah ini juga bagian dari rencana revitalisasi, mengingat banyak sekali potensi yang bisa menjadi tujuan atau destinasi pariwisata yang ada juga di daerah kota tua. Mengingat Surabaya pada saat itu hingga sekarang, ini seluruh kawasan kan dihubungkan oleh sungai. ya, Nah, namun apabila kita melihat lebih jauh, banyak sekali sungai-sungai yang hampir di muara, itu kondisinya itu penuh dengan ya, sampah. ya, Misalkan di Sungai Endrosono, ya. yang setelah melewati Ampel itu kondisinya begitu memprihatinkan. Nah, bagaimana langkah yang akan diambil? Apakah ini juga menjadi bagian stressing dari program itu? Otomatis tadi saya sampaikan bahwa sentuhan terhadap kota lama bisa saja memunculkan kepentingan yang baru, tetapi tetap memberikan penguatan terhadap nilai lama. Faktor transportasi menjadi sangat strategis di kala itu, Ya, dan orang mulai tidak memikirkan apa itu sungai ketika jalan-jalan sudah berubah dan menjadi satu ruang transportasi. Pergeseran dari menggunakan perahu, lalu bergeser menjadi kereta kuda, lalu bergeser menjadi otomotif, mobil, dan kendaraan yang seperti yang sekarang. Ini kan akhirnya menjadikan orang lupa bahwa sungai itu menjadi satu hal yang penting. Nah, kemudian lagu yang diciptakan, karya-karya seni yang diciptakan, mengeksplorasi tentang balada-balada, apakah itu bernuansa cerita-cerita masa laluan, legenda, atau memang sejarah yang sesungguhnya yang dituangkan di dalam karya seni, itu kan menjadikan kita masih lebih punya rasa, gitu kan. Nah, dari suara saja bisa menghegemoni psikologi publik yang atau masyarakat yang menangkap itu, apalagi kalau kemudian ada satu perpaduannya, maksudnya ada dari harmonisasi. harmonisasi antara yang dilihat, antara yang didengar dari ceritanya, antara yang didengarkan dari suaranya, yang dipikirkan dari lagunya, yang dipikir liriknya, yang kemudian yang dirasakan dari nada iramanya. Ini semua harus menjadi sebuah akumulasi terhadap bangunan revitalisasi itu. Nah, kalau itu bisa diciptakan, itu kami support. Nah, persoalannya kan kadang-kadang kita ya kembali lagi, pihak yang terlibat di dalam proses revitalisasi kadang-kadang hanya melihat hanya satu kepentingan-kepentingan saja, sehingga munculnya satu program kadang-kadang harus mengubur nilai yang lain. Seperti yang isu-isu yang sekarang ini kan muncul. Bagaimana kalau umpama itu kita bicara kawasan?
kemudian ada kawasan kota lama. Tetapi juga ada kota lama itu kaitan dengan masalah era klasik, yang kemudian kaitan Naditira Pradesa, yang di situ tadi ada kawasan-kawasan penambangan ya, Nah, penambangan tambangan. perahu. Kemudian berdekatan dengan di situ ada berkembangnya bertumbuhnya era-era kolonial, yang kemudian tempat hiburan rakyat THR. Ini kan dua era yang berbeda munculnya, tetapi dia memiliki uh, benang merah Kaitan yang ya. bisa yang Ada bisa keterkaitan. ya. Nah, kemudian ini jangan sampai diputus begitu saja, tetapi harus menjadi variabel bagaimana yang satu menguatkan yang lain. Nah, konsep ini yang saya katakan, ini hanya bisa dijangkau kalau konsepnya tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga kita mengandalkan rasa, kita juga mengandalkan terhadap peradaban-peradaban lama yang memang itu bisa dijadikan sebagai satu spirit kita untuk membangun sebuah peradaban yang baru yang akan kita yang ada di sekarang dan akan datang itu. Itu baru kita bisa bicara tentang kemajuan gitu. Ya, Pak Tony. Ini menarik sekali bahwa uh, apapun itu program pemerintah, apakah itu penataan, revitalisasi atau apapun ya, itu kan tentunya diharapkan membawa dampak positif, terutama untuk warga kota Surabaya. Ya. Nah, apakah revitalisasi ini sudah dikaji begitu mendalam sehingga nantinya pada saat revitalisasi ini dilakukan, yang laku ini bukan hanya semennya, hanya catnya Ya, betul. saja, tetapi ketika sudah revitalisasi Ya. ini sudah terjadi, bagaimana pelaku UMKM Ya, tadi betul. yang disebut, kemudian pelaku-pelaku usaha yang lainnya, mengingat sampai saat ini rapotnya pemerintah dalam bidang penanganan atau pembinaan UMKM ini tidak bagus-bagus amat. Ya. Banyak SWK yang tutup juga, atau minimal tidak laku, sepi. Nah, sementara di sisi lain kalau kita perhatikan jalan yang menuju ke arah Makam Ampel ini kan banyak sekali pedagang-pedagang tradisional yang tidak tersentuh dengan program pemerintah, mereka tetap eksis jualan. Contohnya mereka yang berjualan martabak kampung, yang jualan kue-kue tradisional, sepanjang jalan mereka tetap beraktivitas seakan-akan akan terus laku dan mereka percaya diri dan ini patut diacungi jempol. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah sesudah dilakukan revitalisasi ini sehingga para pelaku UMKM ini diyakini bisa tambah maju begitu. Ketika revitalisasi itu kan sebetulnya ingin memunculkan situasi masa lalu untuk bangkit dan eksis kembali. Munculnya sebuah penataan dengan pendekatan-pendekatan pragmatis dan tidak terkonsep menjadikan kadang-kadang munculnya PKL di pinggir jalan menutup terhadap rumah atau bangunan yang dulunya bersejarah. Yang mestinya itu bisa dieksplor, bisa dilihat, akhirnya dia tertutup. Satu. Di sisi lain, bangunan yang kadang-kadang bersejarah kita minta untuk dipertahankan karena itu ada nilai sejarah dan cagar budayaannya. Kemudian untuk mempertahankan itu ongkosnya berat. Tetapi kadang-kadang pihak yang mempertahankan ini tidak mendapatkan sebuah support. Jadi mestinya ada insentif yang diberikan, apakah itu dari pemerintah atau mungkin dari pihak lain yang punya kepedulian begitu. Nah, ini kan harus diurai. Tetapi sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada pihak lain yang ingin mengais rezeki dengan dia hadir di PKL. Sehingga konsepnya penataan itu adalah sebuah keniscayaan sebagai satu jawaban. Maka
Bagaimana nilai yang sudah ada itu jangan ditutup menjadikan orang menjadi tidak tahu. Jangan sampai kemudian orang datang ke Ampel, dia lebih kenal dengan PKL-nya daripada nilai kesejarahan Ampelnya. Ya. Yang selama ini kan kita tahu gitu. Ketika itu datang ke Ampel, kesannya apa? Ya, kita bisa apa namanya beli sesuatu di Kuliner lah. ya kuliner. Padahal kan ikonnya bukan itu, gitu kan? Jadi ini kan ikon tambahan yang justru adalah Mestinya menghilangkan penunjang, ya malah penunjang menghilangkan justru menjadi eksistensi. ya seperti ini yang kami lihat. Nah, penataan ini kan betul-betul dilakukan dengan konsisten, yang lama nampak ketika yang baru ini adalah memberikan menjadi satu komplement tambahan sehingga menjadi jawaban atas kebutuhan sekarang. Nah, sehingga kalau orang datang di sana yang terjawab kalau hanya orientasinya adalah wisata kuliner, yang terjawab adalah lapar perutnya. Tetapi lapar jiwanya tadi nggak kena. Kerinduan akan masa lalu, bagaimana kita sebagai satu kota yang memiliki kejayaan itu tidak nampak. Sehingga kebanggaannya tidak muncul, kemudian cerita yang muncul adalah cerita-cerita yang sekarang yang dalam tanda kutip tidak bernuansa edukasi dan tidak bisa mengeksplorasi peradaban baik yang terjadi pada masa lalu. Nah, untuk ini yang uh, kemarin juga ada untuk penataan tentang masalah PKL yang kemudian tidak apa sudah ada apa namanya kita mencoba dibuatlah sentra-sentra tadi itu. Ya. Lah, silakannya kan sentra-sentra tadi kadang-kadang banyak yang mati. Padahal itu bagian daripada kita membuat tempat menjadi lebih spesifik. Di situ lebih mudah didapat apa? Tematik gitu. Nah, itu tadi. Karena kenapa? Begitu dibuatkan sentra baru, PKL masuk di situ, kok kemudian orang menjadi enggan ke sana, akhirnya adalah tetap dia kepengen kembali kepada PKL lagi. Nah, ini yang saya katakan bahwa pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat nggak kena. PKL dipindahkan di satu tempat dengan harapan mereka adalah bisa mendapatkan nilai yang selama ini tertutupi secara pandangan mata, tetapi kemudian ini hanya mereka adalah melihatnya, mereka justru tidak dalam konteks menangkapnya dalam konteks penataan, tetapi mereka ada merasa digusur. Mereka justru merasa ada di situ itu adalah satu hal yang justru harus dipertahankan. Padahal itu adalah tempat yang keliru dalam konteks kesejarahan. Ya, terakhir ini Pak Tony. Semua program pemerintah kota itu kan diharapkan kalau bisa itu kan mendatangkan PAD. Ya, salah satunya. Salah satunya. Nah, apakah penataan-penataan ketika dilakukan dan sudah dilakukan ini bisa mendatangkan potensi pertambahan PAD, baik itu dari sektor retribusi parkir, kemudian retribusi yang lain, kemudian kalaupun ada pajak juga pajak-pajak yang lain. Apakah dengan adanya revitalisasi ini juga berdampak pada penambahan PAD? Ya, itu dipastikan ada. Karena kan ketika ada pergerakan ekonomi dan ketika itu berkontribusi kepada ada konsekuensi kontribusi maupun tax, maka akan berdampak kepada penambahan PAD. Cuman persoalannya kita juga perlu menghitung juga. Secara nilai mungkin ada, dari kawasan ini ada perputaran uang yang bisa masuk kepada PAD sekian, yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat dan mengangkat kemiskinan sekian. Tetapi perlu dilihat bahwa karakter daripada masyarakat yang ada di Ampel, yang dalam tanda kutip, di sisi lain kan kita melihat ada buang posisi sampah dan kebersihan kan begitu rupa. Dan itu kan dengan lingkungan yang tidak bersih, itu kan akhirnya berdampak kepada masyarakat lingkungan yang tidak sehat.
Ya, Dengan tidak sehat, banyak yang sakit. Kemudian banyak yang sakit, akhirnya butuh pengobatan. Pengobatan akhirnya pemerintah mengeluarkan untuk pengobatan itu lagi kan. ya, Artinya bisa jadi yang diterima dari PAD di sektor itu kembali lagi menjadi treatment di wilayah itu sendiri dan bahkan bisa defisit. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan adanya satu perilaku yang lain, ada seolah-olah ada tampak penambahan, tetapi karena ada ini tidak berkelanjutan, eh, kultur daripada masyarakatnya yang sampai pada orientasi kesehatan, itu akhirnya kan menjadikan pemerintah harus kembali lagi, atau anggaran yang bisa diambil dari situ harus kembali lagi. Kemudian belum lagi untuk pembenahan gorong-gorongnya, kemudian belum lagi untuk kesehatannya, belum lagi untuk dalam tanda kutip kita harus mengedukasi, belum lagi kalau kita tarik menarik, geser menggeser soal masalah relokasi daripada PKL dalam rangka memunculkan kesejarahannya, tapi kemudian adalah mereka tidak mau. Ini semua energi yang harus dihitung secara komprehensif. Dan kalau kita hanya berkutat pada di situ, maka upaya revitalisasi kota tua, maka tidak memberikan sebuah manfaat yang berlipat ganda. Harusnya kan kita sudah harus mulai berpikir bahwa seperti kawasan di kota tua yang dulunya gelap, lalu kemudian diberikan penerangan. Setelah terang itu masyarakat bisa merasakan seperti apa, kemudian bisa melipat gandakan manfaat seperti apa juga, dengan cara seperti apa. Kalau kemudian dulunya gelap, sekarang kemudian diterangkan, lalu menjadi lebih nyaman, lalu kemudian dinikmati dengan tidur, maka kemudian itu yang tidak kita harapkan gitu. Mesti harus ada kreativitas yang lain yang saling memberikan efek ganda ya, kepada apa yang disebut dengan target pembangunan. ya. Pemirsa, jadi dapat kita simpulkan bahwa apapun itu program pemerintah kota, baik itu berupa revitalisasi atau penataan atau apapun namanya, harus kembali berdampak positif kepada masyarakat dan masyarakat bisa merasakan hasil revitalisasi itu, hasil penataan itu secara signifikan. Nah, dialog ini tentu saja masih sangat menarik, banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Oleh karena itu, kami pamit undur diri, tetapi tetap yakinlah bahwa kami Surabaya TV selalu akan hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata kami undur diri. Terima kasih Pak Tony untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Salam Surabaya TV. Terima kasih.